Sebenarnya siapa sih yang menghalangi RUU perampasan aset? Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR boleh dibilang acuh terhadap surat Presiden tentang usulan pembahasan rencana undang-undang perampasan aset tindak pidana. Pemerintah merasa perlu mendesak DPR untuk mendahulukan pembahasan RUU perampasan aset ini. Dikarenakan sudah berkali-kali lembaga wakil rakyat ini enggan memasukkan RUU itu dalam program legislasi nasional prioritas. DPR selama ini terkesan ogah-ogahan membahas, apalagi untuk menyetujui RUU ini. Hampir setiap tahun DPR berkelit. RUU yang diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi pada 2003 itu mengadopsi The United Nations Conventions Against Corruption. RUU prakarsa pemerintah itu pernah masuk Prolegnas 2005 sampai 2009 dan menjadi salah satu dari 31 RUU Prolegnas Prioritas 2008. Tetapi waktu itu DPR abaikan dan tidak membahasnya. RUU ini diperbaiki dan judulnya diubah menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pernah masuk Prolegnas 2010 sampai 2014 dan tercatat sebagai salah satu dari 69 RUU Prioritas 2014. Tapi lagi-lagi DPR tidak menyentuhnya, kemudian RUU itu masuk Prolegnas 2015 sampai 2019, namun DPR enggan menyindakkannya karena kesibukan pergantian keanggotaan pada akhir 2019. Selanjutnya DPR berjanji memasukkan ke Prolegnas Prioritas 2022, namun ternyata DPR justru mencoretnya. Aduh. Maka pemerintah pun mulai ngotot mendesak DPR agar memasukkan RUU ini ke dalam pembahasan 2023. Bahkan Presiden Joko Widodo sempat mengeluh dan menyatakan kekesalannya karena sudah berkali-kali mendesak lembaga wakil rakyat ini, tapi mereka tidak menggubrisnya. RUU perampasan aset ini diharapkan menjadi bagian dari perwujudan keadilan dalam paradigma pemulihan. Tanpa UU perampasan aset, pelaku korupsi dan keluarganya dapat terus menikmati hasil kejahatan mereka. Meski secara pidana pelaku telah menjalani hukuman, terpidana bisa bersukaria di penjara. Mereka dapat membeli sel serasa hotel. Berbagai fasilitas dan kenyamanan di BUI dapat dibeli. Setelah berakhir masa hukuman, apalagi dengan memborong obral diskon hukuman, mereka terus bisa menikmati hasil korupsi yang aman. Dikarenakan negara tak bisa menyita selain harta yang disebut dalam sidang peradilan. Yuk kita tonton salah satu orang PKS yang membahas tentang RUU perampasan aset ini. Segera dibahas oleh DPR. Harus segera dibahas. Nah, pertanyaan pertama, PKS dalam posisi RUU perampasan aset ini gimana? Ada pembahasan? Enggak, bukan. Mendukung atau menolak? Simpel aja, secara kan dalam proses pembahasan. Kan dia langsung dukung atau menolak. Posisi politik PKS sendiri. Jelas. Gini, PKS dalam ADART-nya itu memiliki jati diri PKS sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Dalam RUU perampasan aset, pertanyaan saya sederhana, apakah PKS setuju RUU Kenapa enggak perampasan aset? Langsung dijawab setuju tuh. Mungkin Bang aku menolak sih. Pernah di DPR ya. Ada proses, ada berjenjang di situ. Oke. Enggak langsung ditolak, kan nggak begitu. Saya pikir gini, konsep perampasan aset ini merupakan terobosan dalam hukum. Terobosan dalam hukum. Karena kalau kita menerapkan perampasan aset, itu akan menjadi deterrence. Deterrence itu yang memberi efek getar kepada perilaku korupsi itu sendiri. Saya kira which is good, idenya bagus gitu. Sedangkan kita kan kalau bahas undang-undang ya, saya juga lama membantu di DPR mendrafting dan kemudian membaca undang-undang itu pasal by pasal ini kan yang detail ini harus kita bahas. Karena ya disitulah kadang-kadang di beberapa pasal penting. Saya paham maksudnya. Ya, kembali kali ya, karena begini, kita tahu bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah ide lama yang selama ini diabaikan, tidak dibahas.
oleh DPR, oleh Senayan, DPR RI. Jadi justru saya ingin mempertanyakan partai-partai yang ada di Senayan, termasuk PKS, kenapa selama ini ide yang begitu baik, yang menurut kami di PSI merupakan akan menjadi game changer yang akan menghidupkan kembali harapan bagi pemberantasan korupsi, kenapa tidak disahkan sejak dulu? Dan sekarang saya ingin menanyakan itu, ketika Presiden mengirimkan itu kepada parlemen, posisi PKS di mana? Sesederhana itu, Bang. Apakah tetap enggan membahas seperti sebelumnya atau bagaimana? Padahal itu pertanyaan simpel yang jawabannya yes or not. Yes or no. Iya atau enggak, menolak atau menyetujui. Sesimpel itu. Jawabannya masih muter-muter. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan, dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, Keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan, dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Semoga aja RUU ini cepat disahkan ya, cepat disetujui oleh DPR. Coba lihat video ini deh, coba lihat video ini. Ini petinggi Partai Banteng nih, keren banget. Kenapa? Lihat ya. Pada hari ini kita sudah menyatakan pandangan fraksi. Alhamdulillah, pengesahan RUU fraksi, khususnya PDI Perjuangan, telah menyetujui rancangan undang-undang desa perubahan kedua. Oke, lihat ya. Aku pikir. Saya boleh tanggepin ya mengenai itu. Emang hebat. Ya, mengesahkan rancangan undang-undang itu emang hebat. Tapi anak TK juga bisa ngejalanin itu, gitu loh. Yang namanya wakil rakyat, ya. Yang paling penting dong. Emang itu penting, tapi ada yang lebih penting, rancangan undang-undang perampasan aset benar. koruptor. Itu dong disahkan. Ya dong. Kalau itu aja bangga-banggain, itu juga semua anak TK juga bisa gitu loh. Rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu penting. Golin itu menjadi undang-undang yang sah supaya ke depan Indonesia bisa menjadi negara yang maju menuju Indonesia emas. Benar. Karena kan selama ini yang menurunkan ekonomi kita, menghancurkan kita semua adalah korupsi. Bener banget kata abangnya. Bayangin kita tanpa koruptor. Aduh, negara kita udah kayak Dubai kali ya. Kayak semua orang-orangnya kagak ada yang miskin. Amin, amin, amin. Lu pengen banget deh nih cepat-cepat pengesahan ini, RUU ini, biar pada kapok koruptornya. Kalau nggak disah-sahin, koruptor-koruptor tuh mana makin banyak. RUU perampasan aset, saya sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Masa saya ulang terus. Nggak bisa dibantu, Pak. Sudah di DPR. Sekarang dorong Jajeng di sana. Tol aja, Pak. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Menko Polhukam Mahfud MD sindir pengesahan RUU perampasan aset yang bertele-tele. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat rapat dengan DPR RI pada Rabu 29 Maret terkait transaksi keuangan janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Menurut Mahfud MD, sulit negara Indonesia bisa memberantas korupsi tanpa adanya RUU perampasan aset.
Mahfud menuturkan pemerintah sudah mengajukan RUU perampasan aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020, tapi tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas. Padahal isinya saat itu sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pun saat itu pemerintah lalu memperbaiki yang dulu lalu disepakati. Ya gitu, itu dia teman-teman. Jangan-jangan DPR takut ya untuk mengesahkan RUU ini karena mereka terkait dengan hal semacam korupsi. Ya, kita gak bisa bilang kalau para pejabat-pejabat kita, para DPR kita itu tidak korupsi. Mungkin ada yang tidak, tapi udah jarang ya. Apalagi partai-partai, Aku cuma bisa berharap semoga RUU ini cepat disahkan. Oke teman-teman, aku mungkin sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.